Di situ tuh ada ibu yang dia tuh sebelum datang ke workshop kita tuh habis mandiin jenazah. Oh, memang pekerjaannya itu. Memang Mandi pekerjaannya jenazah. itu. Jadi memang dia dipanggil untuk workshop ke kita gitu. Dan salahnya mungkin waktu itu waktu itu maghrib ya, Maghrib, harusnya ya. benar-benar di stop Oh, sebelum berhenti dulu ya. gelap gitu. Ya kita niatnya nggak main-main, kita niatnya belajar gitu. Tapi kalau nggak hati-hati juga kena pukulahnya Iya, gitu. Betul. Mbak Jenar sakit 3 hari, baru mandiin muntah. Muntah-muntah gitu. Kalau aku udah kayak linglung. Aku udah linglung 3 hari gitu. Ada Kuburan lama. Kuburan lama. Dan baru tahu saat syuting. Iya, pas pertengahan syuting kita. Mohon maaf, kamu nggak tahu kan? Aku juga baru tahu yang kayak tadi ada si ibu meninggal di kasur yang kita Kemarin, tidurin kan? segala macem. Itu tuh kemarin banget. Setelah syuting, jauh Jadi setelah syuting. produser ini selama workshop, Diem. selama syuting tuh menyimpan rahasia gitu. Betul. Tapi bagus sih kayak nggak diceritain waktu itu. Mungkin kalau diceritain waktu itu udah kayak pulang gitu. Agni aman syuting kemarin. Nah, silakan. Nawaitu ghusla dan hasil mayitati lillahi ta'ala. Pemandi jenazah itu pekerjaan yang sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lela jemput tuh. Ngapain lah Lela itu bawa payung? Dari kayak nggak tahu aja, Lela kan sama kayak ibunya bisa lihat pertanda. Aku kan dari kecil selalu ikut ibu mandiin jenazah. Nah, sekarang nggak boleh sih Bu kalau ada pilihan lain. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini saya merasa istimewa karena ada aktor dan aktris kondang Indonesia yang lagi demen main film horor. Ada Ibrahim Rishad dan Agni Huk. Gini kalau bukan sesuai apa yang ada di kaos mereka, boleh cerita Ibrahim dan Agni, ini film apa? Ya udah jelas lah sebenarnya dari kaosnya udah jelas lah. Horor, pasti horor. Jadi memang lagi seneng horor, trennya di film Indonesia lagi demen yang serem-serem, thriller, kemudian kebawa ke sana juga kah? Kebetulan hidup kita udah horor sih, Mas. Jadi mau gimana lagi ya? Karena Gitu. aktor dan aktris Indonesia akan horor pada waktunya. Iya. Tapi itu bener banget loh. Tapi ini bukan horor pertama mereka loh. Oke, Iya. lanjut. Yang benar kata Mas Gen, Hah? ya aktor Indonesia atau aktris Indonesia tuh pasti akan horor pada waktunya. Karena kita bisa bilang Indonesia tuh sekarang bisnisnya lagi film horor juga kan, lagi marak sekali lagi rame. gitu. Dan banyak juga film Indonesia, horor Indonesia yang itu udah sampai ditayangin di luar negeri gitu, tuh sangat banyak sekali. Apalagi yang negara-negara terdekat kita, Malaysia, Singapura tuh udah banyak banget. Nah, kita balik lagi ke pemandi jenazah, silakan Agni. Iya bener kok, tapi gitu. Dan cerita-cerita yang kita punya juga Banyak ya? Banyak, terus juga selalu muncul yang baru gitu ya, rezekinya juga lagi di situ juga. Urban gitu. legend kan banyak banget di Indonesia. Sayang aja kalau nggak diangkat jadi cerita. Satu cerita aja nanti bisa jadi spin-off-nya banyak banget tuh ya. Iya, banyak banget. Ini nanti Ada kelima. ya ada si sebentar. Agni ini jadi Lela ya? Iya, Iya. seorang pemandi jenazah. Si Ibrahim jadi Arif. Arif ini kalau di googling nggak ketahuan nih perannya kayak apa. Jadi biar cerita dulu deh, si Arif ini siapa, apa hubungannya sama Lela, apa hubungannya sama Bu Siti. Jadi Arif ini adalah adik dari Mbak Lela dan anak dari Bu Siti. Kita tuh keluarga. Mirip kan? Mirip kan? Tapi sebenarnya kelihatan tua siapa sih? Maksudnya dia jadi adiknya. Oh, tentu saja. Kayak bisa aku gitu ya? protes gitu. Gue lebih muda dibanding dia. Garing. Ya, kayak Aslinya?
aslinya. Oke. Nggak ada yang jangan percaya. Enggak, jadi Arif ini itu adalah anak dari Ibu Siti, Ibu seorang Siti. pemandi jenazah, dan adik juga dari Mbak Lela. Kita adalah keluarga pemandi lah ceritanya, yang sudah turun-temurun dari dulu. Nah, terus Arif ini adalah karakter yang bisa dibilang dia karakter yang paling santai di antara karakter yang lainnya. Karena dia itu kayak pengangguran yang baru lulus kuliah, yang setiap hari tuh rutinitasnya adalah ngebantuin tetangganya, pokoknya dia serba bisa deh pokoknya. Apa yang lu pengen gue bisa lakuin gitu. Palu gada ya? Palu gada deh, mau benerin genteng, benerin atap atau apapun itu dia bisa. Jadi memang si karakter Arif ini karakter yang sangat friendly, baik, seru aja gitu, orangnya asik gitu. Ini settingnya di kota apa di desa ceritanya? Di desa, di kampung oke. kita ceritanya. Dan ya Arif gimana ya? Tapi gimana tuh lo jadi handyman gitu? Handyman. Tantangannya apa sih? Sumpah. Enggak, tantangan gua adalah Manjat genteng, lo takut jatuh Iya. nggak sih? sebenarnya kalau untuk manjat-manjat kayak gitu, gue dari kecil suka lah manjat-manjat genteng, manjat pagar. Manjat gitu. sosial. Udah biasa, manjat sosial belum pernah alhamdulillah. Nah cuma kan kalau film beda ya, karena kan kita karakter nih. Karakter gue itu orang yang sudah sangat terbiasa melakukan hal-hal seperti itu gitu. Dan gue juga harus memperlihatkan ke penonton kalau gue, ya udah gue memang biasanya kayak gitu. Jadi orang kan kelihatan tuh kalau malunya tuh yang udah sering benerin genteng atau malu sesuatu udah kelihatan gitu. Nah, gue tuh tantangan gue adalah ya gue harus menjadi orang itu gitu. Sebenarnya nggak tertantang karena udah terbiasa malahan, jadi malah udah nggak acting aja gitu. Iya udah nggak acting, tapi kan gimana ya? Itu tuh susah tau mas. Acting yang gimana ya bahasanya? Natural acting gitu. natural tuh menurutku susah. Dan harus believable kan? Dan nah itu yang paling susahnya. Meyakinkan penonton itu ya. Betul. Susah ya. Betul. Kalau Lela, Ya kalau Lela kakaknya Arif, anak pertamanya Ibu Siti gitu ya. Dia tuh diandalkan sama ibunya untuk meneruskan pekerjaan ibunya yang sebenarnya tuh dia kurang suka gitu kan. Balik lagi jadi pemandi jenazah kan bukan tugas Betul. yang mudah gitu ya, tanggung jawabnya besar gitu. Terus sebelum jenazah itu meninggal, kita adalah orang terakhir yang ditemuinya sebelum dia menghadap ke Tuhannya gitu kan. Dan buat Lela tuh menjadi pemandi jenazah tuh sesuatu yang apa ya, menakutkan buat dia karena dia ini udah nggak mau, menakutkan lagi ya. Iya, dia ini sensitivitasnya tinggi gitu. Jadi Ceritanya dia ada indera keenam gitu, punya indera keenam gitu. dia punya, tapi dia berusaha kayak ngedenial gitulah. Ibunya tuh juga punya. Jadi emang turun temurun gitu. Dan suatu hari dia mau nggak mau akhirnya dia harus meneruskan pekerjaan ibunya gitu. Jadi ya gimana ya, di satu sisi dia ingin punya cita-citanya sendiri gitu, di satu sisi ibunya juga sedih gitu, pengen membiarkan dia punya cita-citanya untuk dicapai gitu ya. Tapi di satu sisi juga nggak ada pilihan, kayak harus melanjutkan itu gitu. Dan akhirnya mau nggak mau, akhirnya dia jadi pemandi jenazah gitu. Itu, ini serem ya. Serem sih mas. Apalagi gitu. kalau zaman kecil ya, ngelihat pemandi jenazah tuh nggak berani mendekat gitu. Nah, apa upaya Agni kemudian untuk menghilangkan rasa khawatir, ketakutan? Ya meskipun jenazahnya juga pasti aktor juga, artinya orang yang belum meninggal itu loh. Apa yang dilakukan saat itu? Ya tentunya pasti konsentrasi, nggak fokus gitu, benar-benar harus fokus. Kalau nggak udah kejadian aneh-aneh deh. Soalnya kita waktu workshop aja tuh Bu Jenar, Ibu Siti gitu, ibuku tuh baru workshop, workshopnya pakai orang hidup beneran gitu. Ngundang sih sebenarnya, langsung dia muntah-muntah gitu. Kita semua kena bertiga. Si orang ini juga? Si yang jadi pemeran jenazahnya? Enggak. Cuman ya dia kena nggak sih? Enggak kan? Yang kena kita bertiga. Kayaknya kita bertiga. Yang kena kita Jadi waktu bertiga. itu kan kita memang sebelum proses syuting tuh ada yang namanya workshop Iya. dulu kan. Kita workshop untuk membandingkan jenazah. Memang gua tidak membandingkan secara langsung nih, mereka berdua nih yang mandiin. Tapi kan di situ tuh ada ibu
yang dia tuh sebelum datang ke workshop kita tuh habis mandiin jenazah. Oh, memang pekerjaannya itu. Memang Mandi pekerjaannya jenazah. itu. Jadi memang dia dipanggil untuk workshop ke kita gitu loh. Ngajarin lah ya. Caranya, ceritanya, kan kita kan pengen tahu juga nih kehidupan si ibu ini tuh seperti Pemandiannya apa. seperti apa gitu. gitu. Ya di situ hawanya memang sudah tidak enak aja sih gitu. Dan salahnya mungkin waktu itu waktu itu maghrib ya, Maghrib, harusnya ya. benar-benar di stop Oh, sebelum berhenti dulu ya. gelap gitu. Ya ternyata emang sesuatu yang serius dibuat. Ya kita niatnya nggak main-main, kita niatnya belajar gitu. Tapi kalau nggak hati-hati juga kena tuklahnya Iya, gitu. Betul. Mbak Jenar sakit 3 hari, baru mandiin gini muntah. Muntah-muntah gitu. Kalau aku udah kayak linglung. Oh. Aku udah linglung 3 hari gitu. Terus setelah mandiin besoknya akhirnya workshopnya diganti pagi. Dibersihin dulu sama Bu Hikmah. Namanya Bu Hikmah, seorang Ya, Bu pemandi Hikmah. jenazah gitu. Dia 40 tahun ya, berapa sih? Kurang lebih lah. 40 Hampir tahun 40 bekerja. Hampir 40 tahun sebagai pemandi jenazah Sebagai pemandi. gitu. Di luar mendatangkan Bu Hikmah, terutama Agni, apakah juga kepo terhadap pekerjaan ini? Di Tentunya ya. di luar skenario, di luar ngobrol dengan sutradara. Tentunya ya, selain profesinya gitu ya, pekerjaannya itu juga mulia gitu. Aku pengen tahu gimana sih cara memandikan jenazah yang benar, dan jadi ilmu baru juga buat aku kalau emang sampai bisa mandiin jenazah gitu. Dan Sempat itu kah barangkali langsung belajar sendiri di luar apa? workshop. Di workshop itu sempat. pasti aku belajar kan, soalnya buat persiapan kan, nggak mungkin waktu mandiin kita ragu-ragu atau waktu syuting kita ragu-ragu gitu. Dan apa ya, jujur excited sih, walaupun menyeramkan tapi juga menarik gitu untuk belajar sesuatu hal yang baru gitu. Sampai dari niat wudunya, niat memandikan jenazahnya, doa-doanya segala macem, membersihkannya gimana, terus sampai ngukur kain kafan. Oh ya? Heeh. Itu diajarin semuanya gitu. Seru. Seru. Serem tau, sumpah. Apalagi cerita-ceritanya tuh serem banget itu, aduh. Kalau misalnya tiba-tiba diminta kayak gitu, mau nggak Agni? Waktu itu Bukan malah syuting, di luar syuting. waktu itu malah aku pengen banget ikut Bu Hikmah kalau memandikan gitu. Bukan mengasisten ya. Maksudnya kayak bukan jadi asistennya gitu, cuman pengen lihat gitu. Dan waktu itu belum sempat ketemu waktunya. Dan ya gimana ya, ditunggu-tunggu tapi juga jangan ada yang meninggal, gimana ya rasanya. Tapi ya emang belum dapat kesempatannya gitu. Terus kalau ada pun mau ya. mau, tapi nggak boleh sama ibu gitu. Ibuku Apa alasannya, khawatir ya, entahlah ya, orang namanya juga orang tua gitu kan. Dan biasanya yang dimandiin Bu Hikmah itu yang dari panti atau bahkan dari orang luar di jalan Panti yang jompo. ya dari panti-panti, dari rumah sakit yang mungkin dari dikelantarkan sama keluarganya yang kita nggak tahu kan ada sakit apa atau bagaimana gitu. Mungkin seorang ibu khawatirnya seperti itu gitu. Cuman kan sebenarnya udah aman ya. Harusnya udah aman ya. Cuman ya akunya penasaran, ibu aku nggak boleh, tapi daripada kena tulahnya jadi ya udah deh, belajar yang ada aja gitu. Ada ya cerita-cerita apa? Banyak. Tulah-tulah begitu ada ya? Banyak. Kalau nggak bener akan begini, kalau kita nggak serius ternyata bisa begitu gitu ya? Banyak. Oke. Apalagi kalau nggak nurut sama ibu, udah deh, aku pasti ada aja. Ibu itu maksudnya Ibu Hikmah ini? Ibuku. Oh ibu sendiri? Ibuku. Oh, jadi di rumah pun banyak pejangan ya? Apa? Di rumah tuh banyak pejangan ya? Banyak. Kan anak satu-satunya juga. Ya artinya Tapi nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. tadi atlet taekwondo yang Dijagain berani banget. tarung gitu ya, tiba-tiba dapat peran begini kan, jadi sempet takut ya gitu? Nah artinya gini, misalnya mau... Malah sempat ada momen haru gitu loh. Ibuku juga jadi seneng gitu kan, aku belajar ngaji lagi gitu, belajar tata cara kayak memandikan jenazah gitu. Sempat kayak berpesan kayak, ini kalau ibu sakit, kamu mau nggak sih ngerawat ibu gitu. Udah bawaannya mellow, nanti kalau misalkan ibu nggak ada, udah nitip-nitip gitu. Kamu ya yang mandiin gitu, ikut ya gitu. Aneh banget. Sorry jadi curhat gitu. Ya karena kan emang pada dasarnya kalau
keluarga biasanya yang mandiin kan. Iya betul. Gitu. Gitu. Jadi positifnya di situ ya. Positif lah. Meskipun Ada nggak minta ilmunya. kita. Artinya Bener, meskipun nggak minta. Jangan dulu. Agni sempat ini kemarin sempat nangis gitu lihat posternya aja sempat nangis gitu lihat poster Lagi film Pemandi Jenazah. Pemotretan ya, Him. Iya lagi dia lagi bikin pemotretan. poster. Pemotretan tuh gitu. poster. Poster Itu pemotretan dengan semua pemain Eh, atau sendiri. iya lagi sendiri. Oh, lagi sendiri. Itu apa? Membayangkan sesuatu kok sampai akhirnya bisa sedih itu sampai sedih banget gitu. Lebih sedih, ketakutan, kengerian juga soalnya filmnya itu kan gitu dan apa ya ya karakternya masih ada gitu. Jadi aku sedang membayangkan situasi yang sedang dialamin karakternya ketika itu. Gitu. Kalau Ibrahim ini kalau ditanya kenapa mau bermain di film Pemandi Jenazah, salah satunya pasti karena faktor sutradara. Sukses film si Jin pasti jadi pengaruhnya. Apakah demikian? Iya itu mungkin salah satunya ya, salah satu poinnya Wah, ya. terukur nih dia. Keaktorannya udah terukur nih. Gampang lah ini udah kenal gitu kan. Iya karena kan balik lagi kan kita sebagai pemain tuh pasti harus ngelihat ceritanya dulu nih. Terus direkturnya siapa, produsernya siapa, ya pokoknya hal-hal seperti itu harus diperhatikan juga kan sebenarnya bagi para pemain. Dan kemarin kebetulan Lawan mainnya juga berpengaruh nggak? Oh tentu saja, jelas lawan main itu udah pasti. Karena Karena dulu kan, aku dibully loh sama dia. iya lagi bener. Sekarang gue jadi adeknya. Gue bully. juga. Balik dibully. Ya, karena kan kalau kayak misalkan nih kita syuting sama yang udah kita tahu cara kerjanya seperti apa dan kita merasa cocok ya kenapa enggak Enak ya gitu. jadinya. Enak jadinya. Kita mau mengeksplor, kita mau sharing, mau cerita atau apapun jadi lebih santai gitu. Kan ada beberapa sutradara pun yang beda lah treatmentnya gitu dan kita pun masih mungkin tertutup lah jadi kita nggak bisa terlalu nge-reach untuk sharing dan sebagainya. Kalau Bu Hadra itu sangat nyaman buat diajak ngobrol saat kita minta tolong untuk bikin rasa nih yang menurut dia rasa gue masih kurang nih, dia bantuin dengan cara dia tuh bisa cerita nih. Misalkan ada salah satu scene dia bisa ngebantuinnya dengan cara dia cerita scene itu seperti apa sampai dia mau nangis ceritanya. Jadi ke guanya pun jadi makin dapet gitu loh, kayak wah enak banget nih, dia deliverynya sangat enak gitu dan nyampe langsung ke gua, ke hati gitu loh nyampenya. Terus yang kedua mungkin karena ceritanya bisa kita tahu Pemandi Jenazah ini tuh mungkin ya, aku nggak tahu nih, aku belum research juga, mungkin ini menjadi film pertama di Indonesia nih, film pemandi ya, seorang pemandi jenazah yang menjadi film utamanya gitu, title utamanya. Dan aku tahu banyak cerita juga dari sini seorang pemandi itu seperti apa, karena kan bisa dilihat pekerjaan pemandi jenazah itu tuh ya kelihatan nggak sebenarnya kelihatan gitu. Tapi padahal dia adalah orang terakhir yang secara tidak langsung itu berbicara dengan si jenazahnya gitu. Saat dia memandikan kan dia pasti ada apa ya, nggak ngobrol sih, ya, ada batin gitu. Dan betul Bu Hikmah pun cerita ke kita bahwa iya saat saya mandiin saya secara tidak langsung itu berbicara sama dia tapi lewat batin yang kayak kamu tuh kenapa ini ya gitu-gitulah pokoknya dialog dia. Kalau dengan Aktif baru pertama ya? Kita film baru pertama. Kita film baru pertama. Komersil sebelumnya udah pernah. Komersil Oh, udah pernah. pernah. Oke. Ya aku kenal dia dari 2018 ini ya. Iya, 18. 18. Ya tentu saja faktor pemain juga sangat penting karena kan kita syuting itu memang kita bermain peran nih, tapi kan di luar peran itu kan kita personal nih, ngobrol dan sebagainya kan buat bonding gitu. Nah alhamdulillah sih di film ini walaupun semua pemerannya banyak yang ibu-ibu, tapi klop semua kita. Seru banget syuting. Berasa diemong sama ibu-ibu. Berasa diemong. Sumpah ada 5 nih ibu-ibu, kita berasa anak-anaknya aja udah. Beda-beda karakternya nih ibu aku, Ibu Jenar, Bu Siti itu seperti apa, Bu Foni seperti apa, semuanya tuh beda-beda karakternya. Nggak ada ini ya, memang nggak berjarak gitu ya? Nggak berjarak, kita bener-bener udah kayak temen. Oke. Dirangkul banget. banget. Setiap hari tuh ada cerita yang beda ya dari setiap ibu-ibu ini ya. Gitu seru banget. Kalau Karakternya mereka beda-beda. ngumpul jadi Oh, bergosip rame banget ya? banget, rame banget. Itu lebih rusuh dibanding kita kalau ngobrol. Sumpah, Rusuh tapi Mas. bukan gosip ya, seru gitu. Ngakak mulu tuh. Kita kan jadi ya di Basecamp kurang lebih sebesar inilah gitu. Kita duduk barengan, nyampe samping-sampingan, ya udah itu ngobrol, ketawa-ketawa, ya seru aja gitu. Karena menurutku dalam pembuatan suatu film itu
ya memang acting paling penting ya di betul. depan kamera gitu. Tapi di balik kamera pun ya kita komunikasi, bonding dan sebagainya juga. Sekalipun horor tetap hahi ya. Iya dong, tentu dong. Cukup film yang horor. Iya, juga penonton yang merasakan tuh Iya. kengerian ya. Jadi kalau ada sutradara film box office seperti Si Jin dan 172 Days ketemu sama penulis skenario KKN di Desa Penari, jadilah Pemandi Jenazah. Jadi Sobat BK harus nonton kengerian seperti apa yang dihadirkan Ibrahim dan Agni. Kalau Agni kenapa ngambil tawaran ini? Karena sama seperti Ibrahim cerita. Jujur pertama di pitching itu aku nggak tahu sutradaranya siapa, tapi aku udah tahu penulisnya Mbak Lele gitu kan. Di pitching sama produsernya. Buset, di pitching, aku di pitching. Takut banget pitching. Masih begitu ya? Ditawarkan, Tetep ya? aku ditawarkan, diceritain kan premisnya seperti apa. Dan aku suka banget karakter driven ini gitu. Terus juga bukan hanya sekedar kengerian yang ingin ditampilkan atau menghibur dari sisi kengeriannya, tapi juga ceritanya tuh bagus gitu. Terus dan menurut aku ini adalah skrip film horor yang aku baca terus berulang-ulang, yang aku tuh sangat semangat banget ketika baca Nggak gitu. ngeri itu ya? Ya ngeri tapi kayak terus membayangkannya tuh membayangkan udah ya kan? seru gitu. Terus juga kayak menurutku ini adalah skrip Mbak Lele yang paling best. Wes. Oh iya. Menurutku. Oke. Sebelumnya kan aku di KKN 10 juta penonton itu kan. Wis, Terus di Korea Gila. disebut. Sombong. mungkin mau nyampe 11 gitu. Terus Itu yang kalian di apa itu? Korin- Warkop ya? Enggak dong. Enggak ya, tentu. Dikalahin. Dikalahin. Terus habis itu Korin ya 1.500.000. Terus ini mungkin ini akan menjadi 5 juta penonton Wes, gitu. luar Dan ini biasa. menurutku skrip terbest gitu. Terbest banget. Jadi jatuh cintanya langsung skenario pertama kali. Skenario. Meskipun belum tahu siapa sutradaranya itu saat itu. Terus pas tahu Mbak Hadra kayak aku ada satu project yang failed nggak jadi main sama Mbak Hadra, dan menurutku kayak oh mungkin ini rezeki aku sama Mbak Hadra ketemu di sini gitu. Dan jujur banget aku happy banget ketemu sama Mbak Hadra, orangnya sebaik itu, sesabar itu, terus juga open, karakternya mau dibentuk seperti apa gitu, tapi juga masih punya ruang diskusi gitu. Dan aku banyak banget belajar sama Mbak Hadra, aku look up banget sih sama beliau gitu. Kayak dari Mbak Hadra aku belajar cara mendengarkan gitu. Beneran deh. Terus dia juga Karena very perempuan kali ya? emosional gitu. Kalau sutradara laki-laki nggak seperti itu? Nggak juga sih gitu. Cuman kalau di sini tuh kayak diingetin lagi kayak Agni coba belajar mendengarkan gitu. Setelah dari situ, oh iya bener. Sebenarnya acting pun kita juga apa ya, dasarnya tuh juga mendengarkan lawan main ya gitu. Jadi bukan hanya sekedar menghafalkan skrip tapi benar-benar mendengarkan. Nah dari Mbak Hadra ini aku kayak belajar satu hal itu dan bisa mencakup jadi banyak gitu loh. Kayak lebih apa ya, lebih fun di lokasi, terus aku cepet nangkep maunya Mbak Hadra seperti apa gitu. Aku look up banget sih sama beliau. Dengan lawan main juga jadi punya peran untuk oke, gue ambil tawaran ini. Dari pemain juga kerja sama-sama Mbak Jenar lagi, kayak sesuatu yang menyenangkan juga sih. Sebelumnya ada ya? Sebelumnya ada Mbak Jenar, terus belum tayang ya? Belum tayang. Sebelumnya ada yang udah tayang Drama juga. tapi ya? Drama. Oke. Terus ketemu lagi sama, aduh siapa sih? Bu Poni siapa? Bu Foni, terus Bu Mbak Mian. Mian, terus siapa? Saking banyaknya itu aku lupa. Ibunya. Bentar, kok aku tiba-tiba Aku skip tahu sih? anaknya tapi lupa nama Gue ibunya. kasih waktu. Apa ya? Bitri. Aduh, Mbak Nola. Banola. Oh, Ria Vinola. Mbak Nola baru Ria pertama Vinola. kali. Terus ada Mbak Ute. Iya, Mbak Mbak Ute. Ute, Itu tuh Mama udah Ute. seru-seru banget. Dia senior-senior banget yang Penyanyi tapi main film. Main film. Diajak main film. pertama Horor kali lagi. horor Horor. gitu. Wah, dia pas kita reading dia paling takut tuh. Oh ya? Mas, iya. Aduh, kenapa ya adegan aku ada yang kayak gini ya? Aduh, gimana ya? Udah Bu, tenang Bu, gitu. Tapi dia keren loh. Tapi dia bagus dia banget. berani banget loh. Iya. Beneran deh. Itu Keren apa? Kalau banget. boleh cerita
perannya apa di Jadi ibu-ibu. Pemandi Jenazah? Ibu-ibu. Ya, Jadi ibu-ibu yang apa ya? antagonis kah gitu Pokoknya atau? ini tuh mereka berlima adalah ibu-ibu kampung, yang ada yang suang ngerumpi lah, ada yang ibu kaya lah, ada yang ibu sederhana. Ya pokoknya karakternya beda-beda gitu. Tapi kalau mereka dikumpulin ya ibu-ibu rumpi aja pada umumnya gitu. Menghadirkan ketakutan juga kah di Pemandi Jenazah? Ya tentulah ya. Ya nggak sih? Pasti ngeri Kehadiran banget mereka sih. ini? Iyalah. Ngeri banget Iyalah. gitu. Tapi nggak bisa diceritain lagi. Iya, nanti spoiler. Diceritainnya cuman si Lela ini kemudian terpaksa melanjutkan pekerjaan ibunya sebagai pemandi jenazah. Sampai akhirnya menemukan kejanggalan atas kematian Bu Siti ya. Nah, itu nanti Sobat Eka tonton sendiri, harus ditonton Wajib. filmnya. Jadi kenapa orang harus nonton film ini? Kenapa? Selain tadi ketakutan, model ketakutan biasalah. Jangan-jangan nanti begitu pulang, begitu keluar dari studio bioskop, orang akan terngiang-ngiang nih pada sosoknya. Entah itu Arif, entah itu Lela, entah itu Bu Siti. Kalau dari aku, kalau emang kalian suka film horor dan suka banget ditakut-takutin, nonton film Pemandi Jenazah. Soalnya emang ngeri, terus mencekam, tapi juga ceritanya bagus. Terus dan apa ya, sebaik-baiknya pengingat itu adalah kematian gitu. Jadi selain menonton dan terhibur, kita juga diingatkan kembali. Betul. Keluar dari studio jangan-jangan Tobat. ketakutan nih. Tobat. Tobat bisa tobat. Jadi takut mati gitu ya. Tapi di saat syuting aman-aman aja ya kemarin ya? Kebetulan sih kalau saya sih alhamdulillah aman. Aman. Walaupun memang suasananya sangat tidak nyaman ya, tapi aman. Gak nyaman tuh apa maksudnya? Jadi set rumah kita tuh kebetulan rumah Rumah lama? bukan rumah lama lagi. Iya, udah nggak ditinggalin. Udah nggak ditinggalin. Jadi kita sempat workshop ke sana lah buat kita merasakan hawa-hawa di sana seperti Di apa gitu. Hawa Jakarta? rumah kita di pinggiran Jakarta. Oke. Bogor nih pasti nih. Pokoknya kita ke sana. Kebetulan waktu itu kan cuma kita berdua ya. Ibu Siti nggak ada kan. Kita berdua masuk. Itu memang rumahnya rumah kecil di daerah perkampungan gitu. Udah banyak yang rusak, atap udah bocor dan sebagainya. Dan ceilingnya tuh pendek banget, Mas. Jadi pas aku masuk tuh selalu Harus nunduk. Anak gitu. basket. Harus 2 meter. anak basket, iya. Enggak nyampe gila. Kalau atlet taekwondo nunduk juga? Oh enggak setinggi itu. Hancur dong. Iya, itu hawanya tuh udah nggak enak. Nah, Kanan kiri ternyata masih ada tetangga kah itu? Masih, tapi Agak misah. Agak misah. Misah, dia. misah. Nah, Entah jadi si kenapa rumah itu tuh misah. Oh. Sebelumnya itu ada yang menempati ibu-ibu, udah tua nenek-nenek. Anak-anaknya udah pada nggak tahu kemana, ditinggal sendirian di situ dan berakhir juga di situ hidupnya gitu dia. Nah, kita syuting di situ masih pakai kasur yang sama, ruangannya sama, semuanya pokoknya masih sama. Cuma ada beberapa doang yang kita permak lah gitu, yang kita perbaharui. Nah, terus kebetulan juga di sebelah rumah itu adalah tanah wakaf. Dan kita baru tahu itu saat kita syuting. Jadi selama ini kan kita cuma hahi-hahi doang kan tuh. Tapi ternyata ya rumah itu juga rada horor lah, samping kita tanah wakaf lah. Jadi setiap malam tuh pasti udah beda aja. Bentar, tanah wakaf itu tuh ada kuburan. Iya, ada kuburan Ada ya. kuburannya. Biasanya? Ada 3 apa 2 ya? Iya, sekitaran segitulah. Ada Kuburan lama. kuburan. Kuburan lama gitu. Jadi Dan bukan baru tanah tahu wakaf saat lah. syuting. Iya, pas pertengahan syuting kita. Mohon maaf, kamu nggak tahu kan? Aku juga baru tahu yang kayak tadi ada si ibu-ibu meninggal di kasur yang kita Kemarin, tidurin kan? segala macem. Itu tuh kemarin banget. Setelah syuting, jauh Jadi setelah syuting. produser ini selama workshop, Diem. selama syuting tuh menyimpan rahasia gitu. Betul. Tapi bagus sih kayak nggak diceritain waktu itu. Mungkin kalau diceritain waktu itu udah kayak mau pulang gitu. Akhirnya aman syuting kemarin. Nah, silakan. Pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir. Aduh, jujur aku anaknya lumayan sensitif, tapi aku juga kayak pengennya bodo amat. Nggak, sensitif tuh maksudnya Bisa merasakan. ngerasain. Gitu. Dari kecil tuh aku sering banget kalau orang Jawa lihat tuh diweruhi, diliatin Iya, gitu. diperluin. Mungkin kayak udah dibuang sama orang pinter gitu, didoain sama kakekku juga gitu, dan udah nggak bisa lihat lagi, cuman berasa gitu. Nggak bisa ngelihat tapi bisa merasakan. Ngerasain ada hawa-hawa. Apa biasanya apa? Terutama saat syuting Pemandi Jenazah kemarin. Panas kah atau Berasa kayak berat? ada yang lihatin. Oh.
ya aduh kayak diliatin gitu tapi nggak tahu siapa gitu. Aku. Terus anxious gitu. Terus juga rasanya ada yang kayak di badanku tuh ada yang panas. Tapi nggak cuman di leher ya, maksudnya tiba-tiba cuman di sini. Kayak pakai balsem tapi nggak pakai balsem gitu tuh. Koyo kali. Jompo ya. Terus Iya. kayak ini tuh apa gitu. Aku berusaha untuk kayak bodo amat tapi ya akhirnya aku embrace aja. Mumpung filmnya juga menakutkan jadi biar makin menjiwai gitu. Justru kayak ya alhamdulillah tapi juga ya hati-hati gitu. Kalau Agni yang cantik kemudian dituntut untuk tidak tampil cantik di depan kamera? Makasih loh. Enggak, maksudnya. Kamu muji kan? Iya, memuji, tapi kemudian Maksudnya aku di Lela ini nggak cantik? Ya, misalnya ternyata nanti di Kurang sih. saat menjadi Lela tuh Mbak-mbak. ya make up-nya serem atau jauh dari cantik. Beban nggak sebenarnya? Gua tuh kok begini sih? Justru aku malah seneng ketika looknya itu nggak mirip seperti Oke. Agni. Itu sangat membantu banget buat mendalami juga gitu dan jadinya tampil beda gitu sih. Aku malah seneng kalau ada film yang konsepnya itu dirombaknya total banget. Iya. Soalnya aku emang di sini juga sampai manjangin rambut gitu. Aku udah nggak olahraga lagi karena nggak mungkin kan Mbak Lele ini tiba-tiba six pack gitu atau Iya. backnya jadi gitu atau tangannya metekol gitu kan nggak mungkin sih, jangan gitu sih. makanya ya udah sekalian aja gitu di sini pakai apa sih namanya bukan pakai hair clip gitu gitu terus ya emang karakternya begitu adanya ya let's do it aja gitu bukan malah jadi protes gitu. Tapi memang di skenario dituntut seperti itu. Ya, Si karakter Lela ini memang ya berambut panjang dan gemuk barangkali karena tidak boleh menurunkan berat badan. Ensemble cast-nya sih Mas, maksudnya ditarik dari dia kehidupannya sehari-hari seperti apa gitu kan nggak mungkin tiba-tiba aku atletis gitu kan. Ya jadi lebih ke sana gitu. Terus juga kalau request rambut panjang tuh Badra yang request gitu. Oh, memang lebih pas kalau rambutnya panjang. Oke. Ada yang ingin disampaikan ke Sobat DK sebelum kita tutup? Ini ya masternya? Ya. Sini. Oh, kita kesini. Oh, ini. Oke. Adik Jangan lupa adik. adik mau menyampaikan sesuatu, adik yang paling imut dan paling muda, lebih muda daripada aku. Kalau udah jenazah tuh kok serem banget ya. Ini apa ya? Image-nya kok serem banget gitu loh. Beneran. Pemandi jenazah. Iya, apalagi ada pemandinya kan. Terus bayangannya ya tonton aja lah nanti. Apa yang disampaikan ke Sobat WK dan pecinta film Indonesia? Apa Wika, Sobat Wika? Sobat WK. WK. Warta kota maksudnya. Oh, WK. Oke. Untung nggak WG ya, WG kayak wuk gitu. Kalau WK kayak wak gitu. Wow, masih dilanjutin loh sama dia. Oke, Sobat WK. Kalau kalian semua pengen nonton film horor dengan cerita yang sangat bagus, kalian bisa langsung tonton aja film Pemandi Jenazah ini karena kita bukan hanya saja menjual cerita yang bagus tapi banyak sekali kengerian-kengerian di dalam film ini. Dan tentu saja Agni, lanjutkan silakan. Dan banyak juga yang bisa diambil dan mungkin ini akan relate banget sama kalian dan balik lagi sebaik-baiknya pengingat adalah kematian. Yes, betul sekali. Oke, Sobat WK, ingin tahu ceritanya bagaimana perjalanan Lela, Arif, dan Bu Siti? Jangan lupa tonton film Pemandi Jenazah mulai Tanggal 22 Februari 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Sobat WK, sebelum ditutup, ada bisa nih, mereka mau ngasih bisa. Jadi kalau di Jogja zamanku masih bocah ya, Mbak Agni, Mas Ibrahim ya, itu suka gantiin bapak kendurenan. Kendurenan. Iya, kendurenan itu kayak syukuran, entah itu kematian, entah itu lahiran bayi, entah itu mau pernikahan, pakai besek kayak gini nih. Besek. Jadi yang jadi rebutan di dalamnya itu salah satunya ada apem dulu. Sekarang udah nggak pernah lagi. Tadi sekarang udah modelnya udah mentah semua. Kalau beras ya beras diplastikin,
terus ada sayuran mentah. Kalau dulu kan mateng semua tuh nasinya, nasi beneran. Saya nggak tahu nih isinya apa. Iya teman-teman, jadi ini ada bingkisan besek dari tim pemandi jenazah. Sepertinya sih wanginya enak ya, jadi nggak perlu khawatir. Tapi bener Mas, dulu aku juga Iya. sempat menangi waktu aku kecil itu kalau Menangi, kakekku, orang Semarang gitu. kalau kakekku apa namanya syukuran gitu, diundang gitu Sempet syukuran buat apa sih, berdoa entah apalah itu untuk bersyukur gitu ya, untuk apa entah acara apa gitu. Selalu dapat besek juga betul. dan dalamnya tuh ada amplopnya dan yang pertama buka tuh harus aku gitu. Tapi kalau misalkan untuk ada yang kehilangan sih ya besek aja sih, nggak ada Iya. amplopnya. Justru kita harusnya yang memberikan support kan gitu. Betul. Oke Mas, Apa silakan nih? diterima Gitu. besek Terima ini. kasih. Nih. Terima kasih Ibrahim, terima kasih Agni. Dapat banyak Sobat WK. Terima kasih sudah main ke Warta Kota. Mudah-mudahan filmnya banyak yang nonton. Amin. Amin. Selamat bersenang-senang di bioskop nanti mulai tanggal 22 Februari. Dan banyak yang nonton. Amin. Amin. Terima kasih. Dadah. Dadah. 22 Februari. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.